Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, nama saya Novarina Suralahi, mahasiswi program studi manajemen bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya ingin memberitahukan cara melakukan analisis cluster dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS yang saya gunakan ini adalah aplikasi SPSS versi 22. Langkah pertama yang sebelum melakukan analisis cluster yaitu pertama, kita menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke tutorial analisis cluster dengan menggunakan aplikasi SPSS, ada baiknya kita melihat teori analisis cluster terlebih dahulu. Analisis cluster adalah analisis statistika yang bertujuan untuk mengelompokkan data sedemikian sehingga data yang berada dalam kelompok yang bersama mempunyai sifat yang relatif homogen daripada data yang berada dalam kelompok yang berbeda. Ciri-ciri suatu cluster yang baik yaitu mempunyai yang pertama, homogenitas internal atau within cluster, yaitu kesamaan antar anggota kelompok dalam satu cluster. Yang kedua, heterogenitas eksternal atau between cluster, yaitu perbedaan antara cluster yang satu dengan cluster yang lainnya. Langkah pengelompokan dalam analisis cluster mencakup 3 hal, yaitu yang pertama mengukur kesamaan jarak, yang kedua membentuk cluster secara hierarkis, yang ketiga menentukan jumlah cluster. Selanjutnya, metode pengelompokan dalam analisis cluster terbagi atas 2, yaitu yang pertama, metode hierarki. Metode hierarki digunakan untuk mencari struktur pengelompokan dari objek-objek. Jadi, hasil pengelompokannya disajikan secara hierarki atau berjenjang. Metode hierarki terdiri dari 2 cara, yaitu yang pertama, penggabungan atau aglomeratif. Cara ini digunakan jika masing-masing objek dianggap satu kelompok. Kemudian antar kelompok yang jaraknya berdekatan bergabung menjadi satu kelompok. Cara yang kedua yaitu pemecahan atau device. Cara ini digunakan jika pada awalnya semua objek berada dalam satu kelompok. Setelah itu, sifat paling beda dipisahkan dan membentuk satu kelompok yang lain. Proses tersebut berlanjut sampai semua objek tersebut masing-masing membentuk satu kelompok. Nah, metode pengelompokan cluster, analisis cluster yang kedua yaitu metode non-hierarki. Metode non-hierarki digunakan apabila jumlah kelompok yang diinginkan sudah diketahui dan biasanya dipakai untuk mengelompokkan data yang ukurannya besar. Nah, karena di sini saya menggunakan metode hierarki, maka saya lebih fokus membahas untuk metode hierarki. Metode pengelompokan hierarki aglomeratif dibedakan menjadi 5 metode. Yaitu yang pertama, metode single linkage digunakan untuk mengelompokkan 2 objek yang mempunyai jarak terdekat terlebih dahulu. Yang kedua, metode complete linkage, yaitu metode yang akan mengelompokkan 2 objek yang mempunyai jarak terjauh terlebih dahulu. Yang ketiga, metode average linkage. Metode ini mengelompokkan objek berdasarkan jarak rata-rata yang didapat dengan melakukan rata-rata semua jarak objek terlebih dahulu. Yang keempat, metode median atau centroid linkage. Pada metode ini, jarak antar cluster antara 2 cluster adalah jarak di antara centroid cluster tersebut. Centroid adalah rata-rata jarak yang ada pada sebuah cluster yang didapat dengan melakukan rata-rata pada semua anggota semua cluster tertentu, suatu cluster tertentu. Dengan metode ini, setiap terjadi cluster baru, akan terjadi perhitungan ulang centroid hingga terbentuk cluster tetap. Metode yang kelima yaitu Ward's method linkage. Dalam metode ini, jarak antara 2 cluster
adalah jumlah kuadrat antara dua klaster untuk seluruh variabel. Metode ini cenderung digunakan untuk mengkombinasikan klaster-klaster dengan jumlah yang kecil. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk struktur pohon yang disebut dendrogram. Pemotongan dendrogram dapat dilakukan pada selisih jarak penggabungan yang terbesar. Akar pohon terdiri dari klaster tunggal yang berisi semua pengamatan dan daun sesuai dengan pengamatan individu. Algoritma untuk mengelompokkan hierarki pada umumnya menggunakan cara aglomeratif, yaitu dimulai dari daun dan secara berurutan menggabungkan klaster bersama, atau pemecahan yang dimulai dari akar dan dibagi secara rekursif atau mengulang dengan cara yang sama. Pemotongan pada ketinggian tertentu akan memberikan clustering pada presisi yang dipilih antar klaster. Setiap aglomerasi terjadi pada jarak antar klaster yang lebih besar daripada aglomerasi sebelumnya. Dan clustering berhenti jika klaster terlalu jauh untuk digabung atau ketika ada jumlah angka klaster yang cukup kecil. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini telah saya siapkan data penelitian segmentasi majalah online. Nah, datanya yaitu yang ini. Ada 7 variabel yaitu majalah, fashion, beauty, lifestyle, personality, relationship, dan showbiz. Di mana jumlah datanya yaitu sebanyak 12. Datanya ini kita pindahin ke aplikasi SPSS kita. Kita copy hanya datanya saja, nggak usah ikut judulnya. Copy, paste di data view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita akan merubah nama dari setiap variabel ini. Variabel pertama yaitu majalah. Variabel kedua yaitu fashion. Variabel ketiga yaitu beauty. Variabel keempat yaitu lifestyle. Variabel kelima yaitu personality. Variabel keenam yaitu relationship. Dan variabel ketujuh yaitu showbiz. Nah, selanjutnya yang akan kita ubah yaitu measure. Kalau measure-nya selain majalah semuanya measure-nya yaitu scale. Nah, kita kembali ke data view, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan deskriptif statistik untuk mendapatkan z-score-nya. Kita klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif, lalu kita copy, semua variabelnya kita pindahin ke kolom variabel, lalu kita centang pada Save Standardized Values as Variables, kita klik OK. Nah, ini akan muncul output deskriptif statistik. Namun ini kita tidak akan simpan, kita tutup saja karena kita akan hanya membutuhkan nilai z-score-nya saja. Di sini telah tambah kolom baru yaitu nilai z-score dari masing-masing variabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses clustering. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita masuk ke classify, lalu kita pilih hierarchical cluster, lalu kita copy semua yang nilai z-score-nya saja, kita pindahin ke variables, lalu variabel majalah kita pindahin ke label basis by. Nah, selanjutnya kita klik di statistik. Di sini yang kita centang agglomeration schedule dan proximity matrix. Lalu kita klik di sini pada cluster membership-nya kita
klik rank of solution. Kita buat minimum number of clusternya itu 2 dan maximum number of clusternya 4. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita masuk ke method, ke plots. Di sini kita centang dendrogram dan pada icicle-nya kita klik none. Kita klik continue. Lalu kita pilih method lagi. Pada method akan muncul hierarchy cluster analysis method. Nah, di sini karena saya menggunakan words method linkage, maka di sini cluster methodnya kita pilih yang words method. Dan di sini saya menggunakan square Euclidean distance. Di sini transform values-nya, standardize-nya itu get score. Lalu kita klik continue. Lalu pada save, kita klik di save. Lalu kita pada cluster membership-nya kita klik rank of solution. Seperti tadi kita buat minimum number of cluster-nya 2 dan maximum number of cluster-nya 4. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, output ini telah saya pindahkan ke Word untuk memudahkan dalam pembacaan interpretasinya. Output pertama yaitu ada proximities. Output pertama yaitu ada proximities. Ini. Nah, berdasarkan tabel output di atas, dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 12 valid 100% dan tidak ada data yang hilang. Nah, output yang kedua yaitu kita masuk ke proses clusternya, itu output kedua ada proximity matrix. Nah, ini tabelnya telah saya pindahkan ke sini. Tabel di atas menunjukkan matriks jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk kelompok atau cluster. Contohnya, dari output di atas dapat diketahui bahwa jarak case A ke B pada cluster 1 yaitu sebesar 5,411 dan jarak case A ke D yaitu sebesar 8,420. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel A lebih mirip dengan variabel B dibanding variabel A dengan variabel D. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke output yang ketiga, word linkage. Word linkage, di sini ada tabel agglomeration schedule. Di sini juga telah saya pindahkan. Tabel di atas merupakan hasil proses clustering dengan metode words linkage. Stage 1, terbentuk satu cluster yang beranggotakan sampel 3 dan sampel 4 dengan jarak sebesar 0,414. Nah, pada kolom next stage-nya terdapat angka 5, artinya clustering selanjutnya yaitu stage 5. Nah, stage 5, kita masuk ke stage 5. Terbentuk satu cluster yang beranggotakan sampel 2 dan sampel 3 dengan jarak sebesar 9,646 dan stage selanjutnya yang akan di-clustering yaitu stage 6. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke output yang keempat yaitu cluster membership. Nah, perincian jumlah cluster dengan anggota yang terbentuk dapat dilihat pada tabel output berikut ini. Dari tabel di atas dapat dijabarkan yaitu jika kita menginginkan 2 cluster, maka yang menjadi anggota cluster 1 yaitu case A, case B, case C, case D, dan case H. Sedangkan sisanya yaitu case A, case F, case G, case I, case J,
case K dan case L merupakan anggota klaster 2. Nah, jika kita menginginkan 3 klaster, maka yang akan menjadi klaster 1 yaitu case A, case B, case C, case D, dan case H. Sedangkan anggota untuk klaster 2, anggota klaster 2 yaitu case E, case F, case G, dan case K. Nah, sedangkan untuk anggota klaster 3 yaitu case E, case I, case J, dan case L. Begitupun selanjutnya untuk klaster 4. Nah, output yang kelima yaitu dendrogram. Di sini saya telah memindahkan ke Word untuk memudahkan dalam pembacaan interpretasinya. Dendrogram berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk. Berdasarkan output di atas, apabila ingin dibentuk 2 klaster, maka anggota klaster 1 yaitu sampel C hingga sampel A. Ini telah diurutkan dari atas yaitu C, D, B, H, A. Sedangkan anggota klaster 2 yaitu dari I hingga ke K. Demikian seterusnya. Selanjutnya, kita kembali ke dataset. Pada data view, maka akan muncul 3 kolom baru, yaitu kolom ini merupakan kolom variabel-variabel baru. Variabel-variabel tersebut langsung mengelompokkan sampel ke dalam kelompok anggota klaster.